Ini adalah kepusingan yang tidak pernah terjawabkan. Tapi mungkin boleh di enlighten gitu ya, dengan sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan. Oke, baik. Saya coba jawab. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali Mas Adnan. Memang waktu itu kita juga viral ya, ada kebocoran data di website BPJS. Sebelumnya juga ada kebocoran data di e-commerce yang salah satu e-commerce terbesar di Indonesia gitu ya, yang sebenarnya kalau kita ngelihat dari perusahaannya, kita harusnya sudah yakin gitu ya bahwa data kita tuh secure gitu loh. Cuma ternyata itu tadi yang namanya cyber attack atau kejahatan siber itu memang semakin lama semakin canggih. Hacker semakin lama semakin canggih. Tebal apapun firewall yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang kita anggap udah canggih, mereka akan menemukan hal yang lebih canggih satu step lagi gitu ya. Jadi memang ada sebenarnya beberapa website yang kita bisa coba klik gitu ya, kalau kita mau tahu apakah data pribadi kita bocor atau enggak gitu. Jadi mungkin saya bisa share, salah satunya adalah namanya periksadata.com gitu ya. Jadi periksadata.com itu teman-teman tinggal masukin aja emailnya teman-teman di situ gitu, dan di situ teman-teman bisa tahu emailnya teman-teman di situ apakah sudah bocor atau belum gitu ya. Dan kalau saya masukin email saya di situ saya tertulis bahwa 6 kali gitu ya data email saya itu bocor gitu dari beberapa aplikasi gitu ya, bahkan aplikasi yang sebenarnya trusted banget gitu. Jadi dan apa yang harus kita lakukan pada saat kita mengetahui bahwa data pribadi kita bocor? Pertama, ganti password. Itu otomatis ganti password. Nah, yang kedua itu tadi two-step verification itu sangat membantu teman-teman. Jadi itu bisa melindungi kita, terutama misalnya untuk WhatsApp gitu ya. Jadi harus di settingnya diatur itu two-step verification gitu. Dan yang paling penting yaitu tadi ganti password secara berkala, sehingga kalaupun data pribadi kita bocor dan kita udah nggak bisa lagi gitu ya, maksudnya kita nggak bisa hindari itu ya. Jadi kalau data pribadi kita bocor atau diretas ya, kita cara preventifnya adalah kemudian mengganti password secara berkala gitu, dan bedakan password di setiap sosial media dan di setiap akun e-commerce kita. Kalau misal satu password untuk semua, begitu password email kita dihack, itu otomatis akan masuk ke semuanya gitu loh. Mbak Ria, sebenarnya saya kepikiran sebuah solusi dan saya melakukan juga, tapi saya nggak tahu ini cukup efisien atau justru malah merepotkan. Saya mau minta tanggapannya. Jadi beberapa akun itu kan terlink atau terintegrasinya tuh ke email kita ya. Seperti mungkin akun pembayaran atau mungkin perbankan dan lain-lain. Nah, saya itu berhubung juga memang email lama saya yang biasa saya gunakan untuk semuanya itu memang udah mulai penuh. Karena Gmail kan ada limitnya nih kalau yang versi gratis kan Mbak ya. Jadi saya upayakan beberapa itu saya pindahkan ke email yang baru, yang benar-benar baru saya buat, dan agar nantinya datanya tuh masuknya ke email yang baru. Kalau solusinya seperti itu gimana Mbak? Itu bisa juga dilakukan kok. Jadi kalau misalnya mau itu lebih bagus lagi malah sebenarnya gitu ya. Jadi kita punya akun email yang kita gunakan untuk beberapa sosial media ataupun misalnya e-commerce gitu, itu kita bedakan tuh lebih bagus lagi sebenarnya. Ya, karena saya agak sedikit khawatir karena di dalam email yang utamanya awalnya kan ada data tentang apakah itu pakai kredit card atau perbankan, transaksi saya secara investasi. Nah, akhirnya saya berpikir kayaknya berbahaya nih kalau gabung jadi satu gitu. Ya, itu udah the best.